sekadar deretan kata. Di dunia kerja, bahasa juga adalah cerminan profesionalisme, jembatan ide, dan kunci kepercayaan klien. Mari bicara dengan santun, menulis dengan tepat, dan berkarya dengan bahasa Indonesia yang bermartabat. Selamat menyaksikan diskusi bahasa di lingkungan kerja. Teman-teman, makasih ya sudah mau kumpul. Singkat saja, saya perhatikan belakangan ini laporan internal dan email ke klien bahasanya makin amburadul. Kita bahas sedikit gimana sih idealnya bahasa Indonesia di kantor kita? Setuju. Kemarin saya baca draft laporan. Ada kalimat kita perlu gercep biar gak kena marah bos. Rasanya kurang pantas ya untuk dokumen resmi. Aduh, itu kayaknya tulisan aku ya, Dece. Maaf ya, soalnya kalau pakai bahasa baku itu susah dan lama mikirnya. Biasanya kalau mau cepat ya spontan pakai bahasa sehari-hari. Tapi Riz, menurut saya baku itu perlu karena ada wibawanya. Kalau kita pakai bahasa santai jatuhnya kita tidak profesional. Kita ini institusi resmi, bukan sekedar tongkrongan. Tapi jangan terlalu kaku, Anggun. Sebagai PR, saya merasa bahasa itu wajah perusahaan. Kita nggak harus jadi kayak robot, tapi pilihlah kata yang santun. Misalnya, daripada nggak bisa, lebih baik mohon maaf saat ini kan belum dapat memenuhi hal tersebut. Izin berpendapat Kak, kalau saya sebagai orang baru kadang bingung kalau senior pakai bahasa campur Inggris Indonesia yang terlalu cepat. Tapi jujur kalau senior bahasanya terlalu baku banget, saya malah jadi sungkan dan takut malas chatnya. Nah, ini poin bagus dari Anya. Di HR, kita ingin suasana kerja itu nyaman, tapi sopan. Mungkin kuncinya di penempatan. Kalau di WhatsApp grup internal boleh santai, tapi kalau di email atau surat resmi ya harus sesuai PUE/BI. Tapi beberapa istilah itu susah diterjemahin. Contohnya kata unggah atau unduh. Biasanya tuh kalau diterjemahin ke bahasa yang baku itu susah. Jadi lebih bagus pakai bahasa yang sehari-hari saja seperti upload atau mendownload. Itu lebih masuk akal didengar daripada kata baku. Boleh saja pakai istilah asing kalau memang belum ada padanan yang pas atau terasa janggal Riz. Tapi aturannya jelas, kalau di dokumen formal istilah asingnya harus dimiring, itu standarnya. Berarti kita sepakat ya, ada pemisahan antara bahasa obrolan dan juga bahasa dokumen. Tapi Risma, meski di chat group ataupun internal, sebisa mungkin hindari sikatan yang terlalu ekstrim atau istilah yang terlalu anak jaksel supaya tidak ada salah paham. Siap awal, bakal aku kurangi deh bahasa gaulku kalau lagi bahas kerjaan. Saya juga belajar nih, ternyata penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu tidak harus seperti buku sejarah, yang penting terlihat jelas dan sopan. Terima kasih ya semuanya. Sekarang saya jadi lebih paham kapan harus santai dan kapan harus serius. Jadi lebih pede buat kirim email nanti. Nah, intinya bahasa Indonesia itu alat komunikasi. Jangan sampai bahasanya malah bikin orang salah paham atau merasa tidak dihargai. Baik, kalau begitu kita selesaikan saja diskusinya. Sekarang kita balik ke kerjaan masing-masing dengan semangat baru dan bahasa yang lebih tertata.